Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca catatan daripada ilmu ulama tentang terkait dengan hutang sholat yang dimiliki oleh seorang mayit, orang yang sudah wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, ada yang mengatakan keluarga si mayit, orang yang meninggal, keluarganya itu harus mengqadha sholat yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan yang kedua, pendapat yang kedua ialah keluarga si mayit cukup dengan membayar fidyah saja. Dengan 1 kali sholat itu yang harus dibayarkan 1 mud atau 6 ons beras, 6 on beras. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ashab Syafi'i, ulama Syafi'iyah. Meski ada pendapat ketiga di mana sebagian ulama yang menyatakan tidak wajib diqadha. Namun kita baca ini. Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul waliya in khalafa tirkatan ayusalla anhu kasomi wa fi wajhin alaihi katsirun min ashabina annahu yut'imu an kulli sholatin muddan. Ini ada seorang ulama namanya Ibnu Burhan. Ibnu Burhan mengutip pendapat dari kaul qadim, pendapat mazhab Syafi'i yang pada waktu itu masih ada di Irak, masih belum ke Mesir, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal, tentu dia meninggalkan tirkah, yang namanya orang meninggal ya, maka hutang sholatnya ya harus dibayarkan, diqadha, sama halnya dengan puasa, puasa. Namun di dalam satu wajah yang mana ini diikuti oleh mayoritas daripada ashabu Syafi'i, bahwasanya annahu yut'imu an kulli sholatin muddan. 1 sholat itu, hutang 1 sholat cukup dibayarkan 1 mud, 1 on beras lah kalau di konteksnya di Indonesia ini. Jadi ya silakan pilih yang mana saja ini. Yang mana, apakah hutang sholat si mayit itu diqadha, dibayar dengan sholat juga, ataupun dibayar dengan mud. 1 sholat 1 mud beras, kira-kira 6 ons beras. Kemudian ini lagi ada lanjutannya, faidatun. Mamata wa alaihi sholatun, siapa yang meninggal dan dia punya hutang sholat, fala qadha'ah, maka tidak ada qadha, wala fidyata, dan tidak ada fidyah. Namun wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat, kajama'in mujtahidina, seperti pendapatnya kebanyakan dari mazhab Syafi'i yang ahli ijtihad, mayoritas mujtahidin, annaha tuqdha anhu, tetap sholat itu diqadha. Kenapa? Li khabaril Bukhari, karena terdapat hadisnya Imam Bukhari, wa ghairihi, dan lainnya selain Al-Bukhari, wa min sama ikhtarahu jam'un, dan dari pendapat itu mayoritas memilih pendapat itu, yaitu mayoritas min a'immatina, dari beberapa imam kita, wa fa'ala bihi Subki, dan juga pendapat ini dilakukan oleh As-Subki, am ba'di aqaribihi, mendapat dari
sebagian dari beberapa kerabatnya Subki. Namun wa naqala Ibnu Burhan menukilkan pendapat Anil Qadimi, dari pendapat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, ya seperti yang di awal tadi, annahu yalzamul waliya in khalafa tirkatan ayyusalla anhu. Jadi diqadha kasaumin sebagaimana puasa. Namun wa fi wajhin alaihi katsirun, dalam satu pendapat yang mana ini diikuti oleh ulama banyak juga, min ashabina, daripada mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, annahu yut'imu an kulli sholatin muddan, maka cukup mengganti satu sholat satu mud ataupun 6 on beras, ya. Wa qala al-Muhib at-Tabari, kemudian Asy-Syaikh al-Muhib at-Tabari berkata, yasiluh lil mayyiti kullu ibadatin, akan sampai kepada si mayit tiap-tiap ibadah, tuf'alu, yang dilakukan atas nama si mayit, orang yang meninggal, baik itu wajibah, ibadah wajib, maupun mandubah, ibadah yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Jadi tiap amaliyah, ibadah wajib, ibadah sunnah yang kemudian diatasnamakan orang yang meninggal, maka pahalanya, faidahnya akan sampai kepada orang yang meninggal tersebut, selagi meninggalnya tetap dalam iman kepada Allah. Ini bisa Anda lihat dalam kitab I'anatul Talibin, ya, sebagai kitab hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. I'anatul Talibin di juz 1 halaman 24. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.